Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita kembali lagi di dalam ta'lim kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatin Najah. Insyaallah di bagian yang kedua, insyaallah Al-Faqir akan melanjutkan daripada pembahasan yang kita bahas di pertemuan atau bagian yang pertama. Langsung saja. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana min barakatihi fid dharain amin ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang manaqib atau turjumatul muallif, riwayat hidup dari pengarang Shahib Safinatin Najah dan juga pengarang daripada kitab Nailur Raja, yaitu pengarang kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumer bin Sa'ad atau bin Sa'ad Al-Hadrami, bin Sumer Al-Hadrami. Itu beliau, Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad atau bin Sa'ud bin Sumer Al-Hadrami. Dan pengarang daripada kitab Nailur Raja yaitu Said Ahmad bin Umar bin Awad Asy-Syatiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka semua. Naam, kita lanjutkan. Insyaallah kita akan masuk di pembahasan Safinah. Tapi belum tentang fiqih. Kita akan masuk dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadukallahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minina man waffaqtahu lil tafaqquh fid din. Jadi beliau ini memuji kepada Allah yang telah menyucikan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dengan memberi hidayah untuk memahami agama. Wa nashkuruka ala man 'allamta wa hadaita wa qawwamta wa nas'aluka, dan beliau bersyukur, kami bersyukur atas apa yang telah kau ajarkan kepada kami dan apa yang telah kau beri hidayah, beri petunjuk kepada kami, dan apa yang telah kau istiqomahkan, kau kuatkan di dalam kami menuju jalan yang benar. Kemudian wa nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidil mursalin Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi sufunin najati wa ashabihil huda. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada pemimpin daripada seluruh rasul, penghulu daripada seluruh rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, yang memang keluarga beliau ini adalah kapal atau perahu yang menyelamatkan banyak umat, dan juga sahabat-sahabat beliau yang mengikuti petunjuk beliau dan memberi petunjuk kepada umat, wa ashabihil huda, yang memberikan petunjuk. Kemudian amma ba'd, sekedar pemberitahuan atau sekedar kita belajar. Amma ba'd ini adalah memang kata yang jarang kita dengar. Bahkan di dalam ceramah atau di dalam khutbah-khutbah Jumat itu sering dikatakan amma ba'd. Siapa sih orang yang pertama mengatakan daripada lafaz amma ba'd? Yang mengatakan lafaz amma ba'd tersebut, orang yang pertama melafazkan daripada kata amma ba'd itu adalah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sekedar pemberitahuan agar kita semua tahu bahwasanya Nabi Daud adalah orang yang pertama kali menyebutkan lafaz amma ba'd. Wallahu alam.
Fa innahu lamma kana minal muqarrari fi ba'd al-ma'ahid al-ilmiyah bi madinati Tarim al-muhammiyah al-mahmiyah tadrisu kitab Safinatin Najah. Jadi ini kitab ini adalah kitab yang sering ditetapkan di di pondok-pondok yang memang berbasis ilmu agama. Sering dipelajari daripada kitab ini, yaitu Safinatun Najah. Lil mubtadi'ina min sigharil muta'allimin. Bagi orang-orang yang memula, bagi orang-orang yang belajar fiqih, maka dianjurkan untuk orang-orang yang pengen belajar fiqih, itu orang-orang yang masih pemula, masih kecil, anak-anak kecil, itu dianjurkan untuk memakai kitab Safinah. Karena memang beliau ini di dalam kitab Safinah dijelaskan di sini tidak adanya kalimat-kalimat yang susah, kalimat-kalimat yang harus diselidiki, tidak. Kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Safinah itu mudah semua. Rajani ba'du uli sya'ni min zawil fadli wal irfan an aktuba alaihi syarhan sahlan. Orang-orang yang mempunyai kemuliaan, orang-orang yang sering datang kepadaku, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, itu mereka meminta kepadaku, meminta kepada Said Ahmad bin Umar Asy-Syatiri untuk mengarang satu kitab yang mudah tentang syarah daripada Safinatin Najah. Ala tariqatil mutaqaddimin al-muthlah, atas jalan orang-orang yang terdahulu, imam-imam terdahulu, artinya tidak melenceng, mempermudah, sahal. Ala tariqati mutaqaddimin al-muthlah, yang telah pernah dicontohkan sebelumnya. Tarikan fihi at-tatwil wal i'ab. Di sini dijelaskan yang mana kitab yang akan dikarang ini yaitu Nailur Raja ini, itu tidak mencakup banyak daripada lafaz-lafaz yang panjang, dan juga tidak mengandung lafaz-lafaz yang harus memang dicatat dengan betul-betul, tidak. Artinya syarah yang diminta oleh sebagian orang kepada Said Ahmad bin Umar Asy-Syatiri untuk mensyarahkan daripada kitab Safinah ini, mereka hanya meminta kitab yang mudah, sahal. Syarah yang sahal untuk mudah dipahami untuk orang-orang yang pemula, dari anak-anak kecil ataupun orang-orang pemula yang ingin belajar ilmu fikih. Itu diminta oleh sebagian orang. Muqtasiran ala ma dallas alaihi ibaratul kitab, yang meringkas daripada ibarat-ibarat atau istilah-istilah yang menunjukkan kepada kitab tersebut. Tamrinan lahum ala ta'bir, sebagai pembelajaran, sebagai latihan bagi mereka atas memahami ta'bir-ta'bir. Jadi yang diminta oleh sebagian orang itu muktasir, yang ringkas saja. Ta'birnya tetap ada, tapi muktasir, yang ringkas, tidak usah tatwil, tidak usah panjang. Tidak panjang, ini minta oleh orang. Amma qad yaqumu bil adhan minal mafahim, yang mana ta'bir-ta'bir tersebut mengandung daripada hal-hal yang kadang-kadang itu bisa membuat akal kita atau otak kita berpikir dari pemahaman-pemahaman yang mudah tersebut. Jadi intinya yang dibuat oleh Said Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ini, lafadznya tidak panjang, tidak susah, tapi mengandung ta'bir, dan ta'bir itu berbobot. Nah, ini adalah salah satu tariqah yang harus dicontoh bagi kita ketika kita mengajar. Itu jangan kita memberikan ta'bir atau memberikan pelajaran yang susah dipahami oleh orang-orang. Usahakan kita memberikan pelajaran kepada mereka itu dengan pemahaman yang mudah. Pemahaman yang mudah, tapi pemahaman yang mudah tersebut bukan yang tidak berbobot. Harus berbobot agar otak mereka itu selalu berpikir. Karena berpikir adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam Islam.
Harus berfikir kita. Wal ma'an, dan juga makna-makna. Jadi harus berfikir daripada mafahim dan makna-makna. Faqabaltu raja'ahu bil qabul. Maka aku menerima, menerima daripada permintaan mereka dengan permintaan yang dengan penerimaan yang ikhlas beliau ini. Wa asta'iftuhu bi tahsilil ma'mul, dan aku maksudnya beliau ini meminta izin untuk menghasilkan, mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Fakatabtu minasyarhi ma samah bihi zaman, maka aku pun menulis daripada syarah tersebut yang mungkin bisa memberikan toleransi pada zaman tersebut. Mutawakhiyan fihi suhulatal ibarah hasabal imkan, yang mana itu mengandung daripada ibarat-ibarat yang mudah. Ghaira anni rubbama zidtu fihi ma qad yahtaju ilaihi man huwa a'la tabaqatan min ulaika. Hanya saja beliau itu barangkali beliau hanya menambah, kadang-kadang beliau menambah sesuatu yang diperlukan kepada tingkatan yang memang diperlukan bagi kalangan mereka. Litat tadiha lahum ila ma futahul masalik, agar menjadi jelas kepada mereka terhadap sesuatu yang ila ma fauqahul masalik, terhadap apa-apa yang ada di atas mereka, artinya pemahaman-pemahaman yang belum mereka pernah dengar. Nah, itu ada di dalam kitab tersebut, yaitu kitab Nailur Raja. Wal yakun an-naf'u 'am wal faidatu atam, insyaallah taala, wa samaituhu Nailur Raja bi syarhi Safinatin Najah ja'alallahu khalisan liwajhil karim, amin. Jadi beliau ini meminta kemanfaatan di dalam pengarangan beliau, dan juga beliau meminta daripada kepada Allah, meminta keikhlasan. Mudah-mudahan beliau mengarang daripada kitab Nailur Raja ini ikhlas karena semata-mata mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan, amin ya rabbal alamin. Naam, kita akan masuk ke dalam mukaddimah syarah daripada Safinatin Najah, yaitu Nailur Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kebiasaan guru-guru kita, wabil khusus guru-guru yang ada di Hadramaut, walaupun saya belum pernah ke Hadramaut, tapi guru-guru saya banyak yang memang belajar ke Hadramaut. Kebiasaan guru-guru kita ini sebagai ritual, yaitu ketika kita belajar muqaddimah, maka guru-guru kita itu akan menjelaskan muqaddimah tersebut dengan satu persatu. Contohnya ketika beliau menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, maka beliau akan menjelaskan ba apa itu maknanya, sin itu apa maknanya, mim itu apa maknanya. Ada juga sebagian yang lebih meringkas, ba itu apa maknanya, ismi itu apa maknanya, Allah itu apa maknanya, Ar-Rahman itu apa maknanya, Ar-Rahim itu apa maknanya. Ini sebagai bisa dikatakan sebagai ritual, sebagai adah, sebagai kebiasaan yang memang kalau ditinggalkan itu agak kurang sempurna. Nah, tapi bukan ini suatu kewajiban. Ini hanya pelengkap. Jadi kita dulu belajar itu diajarkan oleh guru-guru kita untuk membaca daripada muqaddimah. Jelaskan kepada mereka apa itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u lil musahabati ma'at tabarruk. Jadi ba di dalam lafaz basmalah itu terkadang ia bermakna bersama-sama, al-musahabah, atau juga bisa bermakna isti'anah, meminta tolong.
Itu ba yang ada di dalam lafaz dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Untuk mengambil berkah. Untuk mengambil berkah. Ma'at tabarruk, untuk mengambil berkah. Wal ismu mushtaqun minas sumu wa huwa al-ulu. Dan lafaz daripada ismu yang ada di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu diambil daripada kata sumu. Sumu yang artinya adalah tinggi. Sumu itu sama dengan sama. Samaun yang artinya langit. Langit itu tinggi. Maka makna sumu di sini adalah al-ulu, tinggi. Sebagian ulama kita indal basriyin, menurut ulama-ulama ahli Basrah, itu lafaz isim diambil daripada kata sumu tadi. Ini menurut pendapat imam-imam yang ada di kota Basrah, di Irak, tepatnya di Irak. Kalau menurut indal kufiyin, menurut ulama-ulama ahli Kufah, makna daripada ismun itu diambil daripada kata simah, yang artinya adalah alamah, tanda. Jadi ketika kita ingin mengetahui orang, maka kita harus mengetahui tandanya. Ketika kita ingin berkenalan kepada fulan, maka kita akan bertanya, masmuk, ismuk man, apa tandamu? Apa tandamu sehingga aku bisa mengenalmu? Nah, itu menurut imam-imam Kufah. Jadi isim itu berasal daripada kata simah, yang artinya adalah alamah, tanda. Jadi ketika kita ingin mengetahui seseorang, kita harus tahu tandanya. Oh, si fulan ini tandanya adalah Zaid. Namanya adalah Zaid. Maka ketika kita ingin mengetahui orang ini sudah ada tanda. Tandanya apa? Tandanya namanya Zaid. Kira-kira sampai di sini paham? Wallahu a'lam. Itu menurut pendapat ahli orang-orang ulama-ulama Kufah. Tapi menurut indal basriyin, isim ini diambil mustaqun minas sumu. Diambil daripada kata sumu yang artinya sama-sama, wa huwal ulu, tinggi. Nah, itu penjelasan daripada lafaz isim. Ada dua. Pertama basriyin, yang kedua adalah kufiyin. Kalau basriyin mengatakan bahwasanya lafaz isim itu berasal daripada kata sumu yang artinya adalah ulu, tinggi. Sedangkan indal kufiyin, menurut ulama-ulama ahli Kufah, ulama-ulama Kufah, mereka mengatakan isim itu al-ismu lafaz al-ismu itu berasal daripada kata simatun, yang artinya adalah alamah, tanda. Ketika kita ingin mengetahui seorang, kita harus tahu tandanya. Kita bertanya, masmuk, apa tandamu? Dia akan mengatakan Zaid. Maka kita akan kenal kepada dia karena dia sudah memberikan tandanya kepada kita. Wallahu a'lam. Wallahu, dan lafaz Allah alamun ala dzatil wujud, ala dzatil wajibil wujud. Dan lafaz Allah itu adalah sebuah nama yang menunjukkan zat yang wajib ada. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah al-mustahiqi li jami'il kamalat, yang berhak menerima semua kesempurnaan. Jadi Allah tidak ada kekurangan. Ini lafaz Allah. Kemudian warrahmanu huwal mun'im bijalailin ni'am. Lafaz Rahman itu bermakna yang memberikan nikmat, tapi nikmat tersebut nikmat besar. Nikmat-nikmat yang besar. Nikmat yang besar itu seperti iman. Kita bisa beriman kepada Allah. Karena usulun ni'mah, aslun ni'mah, dasar pokok kita
mendapatkan kenikmatan dari Allah itu adalah iman. Maka orang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mendapatkan suatu rasa yang memang belum tentu orang lain bisa merasakan tersebut. Ini nikmat yang terbesar. Juga ada sebagian ulama yang mengatakan nikmat terbesar itu yaitu dijadikannya umat Nabi Muhammad. Ini termasuk Ar-Rahman. Juga termasuk nikmat yang terbesar adalah nikmatur ruh, sebagaimana yang ada di dalam firman Allah. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kau tak akan mendapatkan hasilnya. Kau tak akan bisa menghitungnya. Karena apa? Karena nikmat Allah besar. Kalau kita lihat di ayat ini, yang Allah gunakan di dalam ayat ini adalah lafaz ni'matun. Kalau kita berbicara ilmu nahwu, ni'matun ini adalah mufrad. Mufrad itu satu. Mufrad itu satu. Yang artinya, kalau kita artikan secara satu persatu, wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, satu nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Kalau kita pikir, apa nikmat satu Allah ini sehingga Allah mengatakan kamu tidak bisa menghitungnya? Setelah dijelaskan oleh para ulama, ada di sebagian tafsir itu dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan nikmatullah ini adalah nikmatur ruh. Nikmat ruh. Karena dengan ruh ini kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain. Dengan ruh ini kita bisa melakukan ibadah. Kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kita bisa dijadikan umat Nabi Muhammad. Karena ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu Ar-Rahman huwal mun'im bijalailin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang besar. Seperti ya tadi, seperti iman dan selainnya. War-Rahim huwal mun'im bidaqaiqiha. Sedangkan lafaz Ar-Rahim itu bermakna yang memberikan nikmat tapi lebih spesifik. Lebih apa? Nikmatnya lebih spesifik, lebih teliti, lebih dalam. Terkadang ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, tapi ketahuilah tidak semua penglihatan orang tersebut tajam. Tapi ada juga orang yang Allah berikan penglihatan, tapi penglihatannya sangat tajam. Ini dinamakan al-mun'im bidaqaiqiha. Allah memberikan nikmat, tapi lebih spesifik. Ada orang yang diberikan penglihatan, tapi tidak setajam. Tidak setajam orang yang bisa memandang jauh. Orang ini bisa memandang jauh karena dia diberikan kenikmatan yang lebih spesifik. Itu yang dimaksud dengan Ar-Rahim. Karena apa? Karena lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim ini lebih ada perbedaan. Ar-Rahman itu kenapa dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang besar, dan Ar-Rahim itu Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman itu lebih banyak daripada lafaz Ar-Rahim. Wallahu a'lam. Wal ma'na, dan makna daripada Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bimusahabati Bismillahirrahmanirrahim wa alifu kitabi hadha mutabarrikan. Beliau memulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab Nailur Raja ini. Tujuan beliau hanya satu. Ketika saya mengarang, saya ingin mendapatkan keberkahan daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karena lafaz basmalah ini memang mengandung sir yang sangat besar. Bahkan ada kitab yang memang menjelaskan tentang lafaz basmalah lafaz basmalah saja. Karena bismillah ini sangat besar sirnya. Sir minal asrar daripada lafaz basmalah ini sangat besar. Bahkan ketika orang itu ingin selamat daripada mati mendadak di dalam tidur, maka dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Maka insya Allah dia tidak akan mati dalam keadaan mendadak. Dalam artian dia tidak mati dalam keadaan tidur. Insya Allah dia masih bisa melihat matahari besoknya. Dia masih bisa mendengar azan subuh. Dia bisa melakukan sholat tahajud besoknya.
Wallahu a'lam. Wa qad iftataha al-muallifu kitabahu bil basmalah lil iqtida'i bil Qur'anil aziz wa lil amal bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau membuka kitab beliau ini dengan lafaz bismillah. Tujuan beliau tadi selain beliau tabarruk mencari berkah, yaitu iqtida. Iqtida ini mengikut kepada Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Aziz. Kemudian untuk mengamalkan daripada perintah Nabi atau anjuran Nabi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin abtar wa fi riwayah wa fi ukhra ajzam. Artinya, wa ma'na dzibalin sahibu halin yuhtamu bihi syar'an ka ta'lifil kutubin nafi'ah yang dimaksud dengan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang dimaksud dengan kullu amrin dzibalin, setiap perkara dzibalin. Dzibalin itu yang memiliki keadaan yang dianggap penting di dalam agama, di dalam syariat. Seperti apa keadaan yang penting tersebut? Kata'lifil kutubin nafi'ah, seperti mengarang kitab-kitab yang bisa memberikan manfaat kepada orang. Nah, ini harus dianjurkan untuk membaca basmalah. Kenapa? Karena mengarang kitab ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat mulia. Maka dianjurkan untuk membaca basmalah. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang memiliki keadaan. Keadaan apa? Keadaan yang penting, yang dianggap penting di dalam syariat, seperti mengarang kitab yang bisa memberikan manfaat, memberikan faedah kepada orang banyak. La yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai, artinya setiap perkara yang dianggap penting oleh agama tapi tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqfa', maka dia terputus. Apa maksud aqfa' ini? Dijelaskan di sini, wal aqfa'u maqtu'ul yadi wa awil yadain, yaitu orang yang terpotong tangan dan kakinya, berarti orang ini tidak sempurna. Ketika ada orang yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, maka orang ini tidak dianggap sempurna. Tidak dianggap sempurna, ada kecacatan. Maka ketika orang membaca kitab atau membaca Al-Quran atau mengarang kitab, pokok hal-hal yang penting di dalam syariat agama, ketika ia tidak memulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka ini tidak sempurna. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan bukan fahuwa aqta, tapi fahuwa abtar. Apa itu abtar? Di sini dijelaskan wal abtaru maqtu'udz dzanab, yaitu yang ekornya terputus. Artinya dia tidak punya keturunan. Orang tidak punya keturunan, ini sangat rugi, tidak mendapatkan barakah di dalam keluarganya. Wal ajzam, dan ajzam. Apa ini al ajzam? Di sini dijelaskan al-musabu bida'il juzam wa huwa illatun yuhmarru minha al-'udwu thumma yaswaddu thumma yatashaqqaqu thumma yatanatharu a'adhanallahu minha. Dikatakan orang yang tidak membaca bismillah di dalam hal atau keadaan yang dianggap penting di dalam syariat, maka ia seperti ajzam. Ajzam ini apa? Adalah orang yang terkena penyakit juzam. Juzam itu adalah penyakit lepra. Penyakit lepra itu apa? Wa huwa illatun yuhmaru minhal 'udwu, yaitu penyakit yang memerah kepada bagian tubuh, memerahkan kepada bagian tubuh. Kemudian setelah dia memerah, dia menghitam. Kemudian setelah dia menghitam, dia akan pecah-pecah. Kulit tersebut akan pecah-pecah, kemudian akan terlepas kulit tersebut satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita atau melindungi kita daripada penyakit tersebut. Kata Rasulullah di dalam hadis beliau menjelaskan, firu minal majdzum firaraka minal asad. Beliau mengatakan bahwasannya larilah kalian ketika di situ ada penyakit juzam, seperti larinya kalian ketika dikejar atau dilihat oleh seekor singa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menghindari daripada penyakit lepra. Menghindar kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bisa
menyebarkan kepada seseorang yang lain yang ada di dekatnya. Maka kata Rasulullah, larilah kalian. Ketika kalian melihat atau ada penyakit lepra, penyakit juzam, kalian lari. Larinya kalian itu seperti kalian melihat singa. Tapi subhanallah, setelah diteliti bahwasanya penyakit lepra ini atau penyakit juzam ini, subhanallah, memang Rasulullah ini sahibul mukasyafah. Virus yang menetap kepada badan seseorang, yang seseorang tersebut terkena al-musab bida'il juzam, yang terkena daripada penyakit juzam, subhanallah, ketika diteliti, penyakit lepra tersebut, virusnya berbentuk percis seperti singa. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang beliau mengetahui, walaupun beliau itu tidak hidup di zaman tersebut, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui. Di zaman Rasulullah tidak ada alat yang canggih. Di zaman Rasulullah tidak ada alat-alat yang bisa men-scan, tidak ada. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui hal tersebut. Dari mana beliau tahu? Tentunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara kecuali memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah turunkan itu langsung didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada akhbar-akhbar itu langsung didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak membaca bismillah di dalam hal atau keadaan yang memang dianggap penting di dalam agama, seperti sholat, seperti mengarang kitab, seperti hal-hal yang lain yang dianggap penting di dalam syariat, maka orang ini seperti kena penyakit juzam, yaitu orang-orang yang harus dihindari, harus kita lari daripada orang-orang yang terkena penyakit juzam. Nah, ini penjelasan daripada lafaz fahuwa aqta, fahuwa abtar, wa fahuwa ajzam. Ini yang dijelaskan oleh Said Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i. Wal muradu min hadhihi al-awsaf, dan yang dimaksud, yang diinginkan daripada sifat-sifat ini, annahu naqisun wa qalilul barakah. Dan yang dimaksud dengan tadi ini semua, yaitu aqta, yaitu abtar, yaitu ajzam, yang dimaksud ini adalah qalilul barakah, naqisun wa qalilul barakah, yaitu sedikit dan kurangnya berkah. Ketika orang yang tidak membaca basmalah di dalam hal yang penting di dalam syariat Islam atau di dalam perkara yang dianggap penting di agama Islam. Kemudian walil basmalah khamsatu ahkam. Basmalah ini ada 5 hukum. Yang pertama al-wujub kama fi shalah. Wajib membaca basmalah kapan? Ketika di dalam salat. Karena di dalam salat tersebut ada yang namanya Al-Fatihah. Dan salah satu daripada ayat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika seseorang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah wajib. Sedangkan sebagian daripada ayat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membaca Al-Fatihah harus lengkap. Hukumnya wajib. Wal hurma 'alal muharrami lidzatika syurbil khamar. Yang kedua, haram ketika kita membaca Al-Fatihah kapan? Ketika kita melakukan sesuatu yang haram karena memang zatnya tersebut haram. Contohnya kasyurbil khamar. Ada orang minum khamar, Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya haram, bismillahnya juga haram. Nah, itu hukum membaca Al-Fatihah ketika kita melakukan perkara yang memang zatnya haram. Yang ketiga, wal nadbu ala kulli amrin dhi balin ay halin yuhtamu bihi syar'an kal wudu wa ka ta'lifil kutubin nafi'ah kama taqaddam. Yang ketiga hukumnya sunnah, yaitu seperti wudu, mengarang kitab-kitab atau membaca Al-Qur'an, atau ketika kita ingin melakukan perbuatan yang sunnah, ketika kita ingin bersiwak, ketika kita ingin memakai sandal dari sebelah kanan, dari kaki yang kanan, ketika kita ingin memakai baju daripada sebelah kanan, disunahkan kita membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wal karahatu 'alal makruhi li dzatihi kanadhari ma yukrahu nadharuhu.
Dan hukum yang kelima adalah Bismillahirrahmanirrahim itu makruh. Kapan? Ketika kita melihat hal yang makruh. Hal yang makruh. Seperti kita melihat sesuatu benda yang makruh untuk kita lihat. Juga yang yang sama dengan penglihatan ini dalam artian ketika kita membaca basmalah, yaitu ketika kita memakan sesuatu yang bisa menyebabkan mulut kita ini bau, yaitu apa? Thum itu bawang putih. Ketika kita makan bawang putih, kemudian kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Bismillah kita menjadi makruh, karena yang kita makan ini adalah hal yang makruh. Juga kita melihat hal-hal yang makruh. Kemudian sama juga dengan hal yang makruh ini, hukum yang makruh ini adalah ketika kita merokok. Tapi sebagian ulama itu, wabil khusus ulama Tarim, Hadramaut, Yaman, mereka mengharamkan rokok. Mutlak, haram mutlak. Karena itu bisa membahayakan kepada tubuh kita. Bisa membahayakan kepada jiwa seseorang. Sedangkan Rasulullah itu sangat melarang keras untuk membahayakan diri sendiri. La dharar wa la dhirar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Tapi di Indonesia rokok itu makruh. Maka ketika kita merokok membaca bismillah, maka bismillah kita makruh. Hukumnya makruh. Akan tetapi kalau kita mengikuti pendapat ulama yang ada di Hadramaut wabil khususnya, maka ketika kita membaca basmalah ingin merokok, maka hukumnya haram. Karena pendapat mereka mengatakan rokok itu haram. Wal ibahatu 'alal mubahati allati la syarafa fiha. Karena klimata'in ila makanin ila akhar. Dan juga hukum yang kelima daripada membaca basmalah adalah mubah. Mubah ini seperti yang kita tahu, ketika seseorang itu mengerjakannya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan juga ketika orang meninggal ketika orang mubah ini, ketika orang melakukannya tidak disiksa oleh Allah. Dan juga ketika orang meninggalkannya diberi pahala oleh Allah, yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan tidak disiksa, wala yu'aqab, tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Bagi orang yang melakukannya. Kemudian mubah ini yaitu mubah seperti sesuatu yang tidak ada kemuliaan. Ketika kita membaca basmalah kepada hal yang tidak ada kemuliaan di dalamnya, seperti memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, maka itu hukumnya mubah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena memang zatnya itu adalah sunnah. Zatnya itu adalah sunnah. Karena perkara sunnah itu tidak bisa dijadikan mubah. Tapi perkara mubah bisa dijadikan sunnah. Seperti kita makan. Makan ini kan mubah. Makan mubah. Tapi ketika kita makan meniatkan untuk mendapatkan kekuatan ketika kita beribadah kepada Allah, maka makan kita menjadi sunnah. Akan tetapi, kalau perkara sunnah, memang zatnya sunnah, memang itu asli adalah perkara sunnah, ketika kita ingin jadikan mubah, tidak bisa. Tidak bisa. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Tetap dapat daripada pahala ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Wallahu a'lam. Kalau ada salah ataupun ilmu yang masih sedikit dari saya, tolong diingatkan, tolong ditegur. Karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Ilmu saya masih belum banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu lughatan huwa tsana'u bil lisani ala jami'il alal jamilil ikhtiyari. Yaitu pujian dengan lisan yang kita memuji tersebut kepada keindahan. Keindahan tersebut adalah keindahan yang memang
yang memang keinginan, tapi itu adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa urfan fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi, yaitu fi'il, perbuatan. Kalau sudah perbuatan ini biasa maknanya lebih luas. Karena ketika orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya dengan lisan, tapi bisa dia memuji dengan perbuatan. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan definisi orang-orang yang berterima kasih atau orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang pertama syukru bil lisan, berterima kasih dengan lisan. Yang kedua adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan menggunakan hati. Yang ketiga adalah syukru bil jawarih, syukur dengan menggunakan anggota badan, yaitu dengan perbuatan. Kita menggunakan seluruh anggota badan kita untuk beribadah atau melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Itu perbuatan yang menunjukkan kepada keagungan kepada yang pemberi nikmat, min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid, daripada orang yang atau si pemberi nikmat tersebut, 'alal hamid au ghairihi, atas orang yang memuji atau dari selainnya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu bagian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka misalnya ada orang yang wajahnya ganteng atau wajah kita ganteng, kita memuji kepada Allah, alhamdulillah. Ini namakan as-sana. Ini namakan alhamdu, as-sana. Ataupun kegantengan tersebut didapatkan oleh orang, maka kita juga mengucapkan alhamdulillah 'alal hamid aw ghairihi, sekiranya nikmat tersebut didapatkan oleh si pemuji ataupun selainnya. Jadi ketika kita melihat kepada orang mendapatkan nikmat, kita juga disunahkan mengucapkan alhamd, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jamil diddul qabih kal karam wal ikhtiyari huwa nashi 'anil ikhtiyar kal ilmi wal karam. Jamil ini adalah lawan daripada lafaz lawannya daripada qabih. Qabih ini adalah jelek. Seperti karam, karam itu adalah dermawan. Wal ikhtiyari huwa nashi 'anil ikhtiyar kal ilmi wal karam. Ikhtiyar itu adalah keinginan yang memang kita bisa memilih, tapi itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti hilim, seperti sabar, wal karam, dan dermawan. Wa yakhruju bihi ma laysa kadzalika fala yusamma tsana'u alaihi hamdan bal madhan faqat. Taqulu madahtu lu'ata ala husniha duna hamidtuha. Dan keluar daripada pembahasan ini, yaitu tidak dinamakan as-sana, pujian, alaihi hamdan, yang mengandung daripada hamad, akan tetapi itu disebut dengan madah. Madah itu seperti ketika kita melihat sesuatu hal yang bagus, yang memang itu dari Allah, maka kita mengatakan madahtul lu'lu'ata ala husniha duna hamidtuha. Kita memuji kepada sebuah mutiara atas keindahannya, bukan kita mengatakan hamidtuha, tapi kita mengatakan madahtuha, karena madahha itu juga artinya adalah memuji. Kemudian walhamdul urfiyyu huwa syukrul lughawi li'annahu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'ala syakiri aw ghairihi. Amma syukrul urfiyyu fa huwa sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi 'alaihi fi ma khuliqa li ajlih. Yang dinamakan dengan hamd itu secara uruf, secara kebiasaan, itu adalah syukur, berterima kasih secara lughawi. Li'annahu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im, yaitu sebuah perbuatan yang menunjukkan kepada kemuliaan atau keagungan kepada si pemberi nikmat. Min haitsu kaunuhu mun'iman 'ala syakiri aw ghairihi, yaitu dari sekiranya adanya pemberi nikmat tersebut memberikan nikmat kepada orang yang bersyukur atau kepada orang yang
Yang selainnya, selain orang bersyukur tersebut, ketika kita melihat, ini tadi saya jelaskan, ketika kita melihat orang mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita harus bersyukur. Amma syukrul urfiyyu, adapun syukur ini maknanya lebih luas. Apa itu syukur? Bahwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajli, yaitu menggunakan seorang hamba tersebut semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, itu ia gunakan sesuai untuk apa itu diciptakan. Contoh tangan. Tangan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menggunakan tangan ini khuliqa li ajlih. Memang kita diciptakan tangan oleh Allah, diberikan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita melakukan hal yang baik. Jangan kita gunakan untuk memukul, jangan kita gunakan untuk mencuri. Dan kita gunakan tangan ini untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua, yaitu menggunakan seluruh anggota badan kita. Tidak juga seluruh anggota badan kita. Seluruh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan memang untuk kegunaannya, yaitu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbu ma'nahu al-malik wa lahu ma'anin ghairu hadha. Bahasan kita tentang alhamdulillahi rabbil alamin akan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kita akan membahas tentang Rabbu al-alam. Kemudian InsyaAllah kita selesaikan di pertemuan selanjutnya sampai wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Langsung kita masuk ke dalam pembahasan faslun arkanul islami khamsatun wa arkanul imani khamsatun. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas, dan InsyaAllah kita di pertemuan selanjutnya kita akan selesaikan ini dulu, muqaddimah. Setelah itu baru kita masuk ke dalam arkanul Islam wa arkanul iman, InsyaAllah. Dan kita akhiri daripada pertemuan ini dengan kita membaca doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhaka rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man sattar wa salatullahi taghshal mustafa من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم هدنا بهداك وجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.